Dia itu melukis ini realis, kan sudah bagus banget kan. Dilapis lagi. Dia itu di layer punya hati untuk merusak. Disiram sama cat kimia dari begini. Cat kimia. Ya. Cairan kimia. Ya. Dikasih dari JSD, disiramkan jadi begini. Itu yang gagal, apa itu lukis saya? Kanvasnya kebakar jadinya. Ya, makanya ada spekulasi. Memulai membahas karya Mas Rian ini memang kalau saya bisa lihat ya, karya-karyanya itu memang merefleksikan kehidupan. Dalam tanda petik kehidupan pribadi juga gitu. Jadi kalau saya melihat karya-karya Mas Rian bukan hanya merekam still life gitu ya. Bukan hanya merekam objek-objek yang diabaikan oleh orang lalu direkam dan diagungkan gitu ya. Saya menganggapnya bahwa ini adalah proses amplifikasi, ada proses menjunjung tinggi objek-objek remeh-temeh gitu, seperti besi berkarat, kayu-kayu lapuk, gitu, cat-cat yang mengelupas, itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak menarik perhatian gitu. Nah, tapi buat seorang yang berekspresi lewat kamera gitu, hal ini menjadi penting gitu. Nah, berbeda sudut pandangnya dengan saya yang memang menciptakan karya lukis gitu ya. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, Mas Rian ini merekam, mendokumentasikan, lalu mementingkannya kan gitu ya. Nah, lalu di situ terlihat sebenarnya ketika dia memilih objek-objeknya, di situ terlihat, kalau saya melihat ada semacam lapisan-lapisan, dan itu terefleksikan dalam konteks simbolisasi dari lapisan-lapisan kehidupan gitu. Itulah kenapa saya menganggapnya bahwa ini, atau saya menjustifikasi bahwa ini adalah lapisan, seperti lapisan-lapisan tiruan kehidupan atau simulakra itu. Jadi lapisan-lapisan ini penting dipresentasikan sehingga orang lebih kontemplatif lagi ketika melihat karya-karya Mas Rian ini gitu. Nah, secara visual Rian juga menunjukkan hal itu. Beberapa karya saya lihat mencoba menampilkan atau mengekspos hal-hal yang sifatnya layers per layers itu gitu, lapisan-lapisan itu. Nah, korelasinya antara pola pikir, simbolisasi dengan visualisasi itu relevan. Itu yang saya ungkapkan sebagai lapisan simulakra itu, Mas Fajar gitu. Nah, tadi juga disinggung kenapa filsafat itu sangat identik dengan seni. Ya sama-sama sebenarnya. Memang kalau filsuf kan memang lewat pikiran gitu ya, berkaryanya itu. Lewat pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu gitu. Lalu dia mencari jawaban tersebut. Nah, seniman, semua pertanyaan yang mengganggu itu diekspresikan kan gitu bedanya. Sehingga dalam bentuk visual, bukan lagi bentuk pemikiran kan gitu. Tapi keduanya relevan untuk menghiasi hidup ini gitu ya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Murid-murid saya itu saya anggap hebat semua. Ada yang sudah jadi rektor gitu. Ada yang sudah jadi doktor banyak ya. Pak Ideal mana ini, pengkhianat tidak datang. Oh, lingkung ngarep ayo. Jadi saya bilang kepada orang-orang, saya bersyukur ya. Dengan kemalasan saya mengajar, saya bolos terus, murid-muridnya hebat. Jadi alangkah makin bagusnya kalau saya dulu rajin. Nah, ini saya ngajar seenaknya aja, mereka pada pinter-pinter gitu ya. Jadi memang luar biasa ya. Nah, jadi Mas Rian ini adalah yang dulu saya anggap salah aliran. Lulus dari Pondok As-Salam Solo kok malah masuk seni. Iya, itu kan udah linear itu. Melencengnya itu melenceng jeblok gitu sebenarnya. Nah, tapi saya pikir setelah dia tetap berkarya, tetap muncul 2 kali pameran,
Di Bandung saya juga diminta meresmikan karena dianggap Bapak yang merusak fotografi saya dulu. Bapak harus resmikan. Datanglah saya ke Bandung. 2 bulan yang lalu di Jakarta. Kenapa saya lagi? Ya Bapak yang merusak foto saya. Bikin fotonya jadi aneh kayak gitu katanya. Ya saya resmikan. Di Jogja jangan saya lagi loh, saya bilang gitu. Kita minta Pak Hong Jin atau apa. Tapi Pak Hong Jin dengan berat hati sedang sakit. Akhirnya Pak Rektor yang kita tubruk untuk itu. Jadi Rian menurut saya ini secara filosofis, dia konsisten dengan pondoknya itu. Jadi foto yang tidak dicemburui oleh istri di rumah itu, satu, fotografi makro. Karena urusannya serangga, nyamuk, bunga-bunga kecil, cendawan, gitu. Mau hunting dulu panggil sana, mau seminggu, mau sebulan, motret cacing silahkan. Gitu. Nah, Mas Rian ini juga tidak memotret barang hidup, benda yang bernyawa. Jadi dia nggak motret orang, nggak motret model, nggak motret artis. Dia memotret barang yang sudah hancur malah. Ini kalau di dalam pewayangan itu selalu ada garis kematian yang di leher itu 3 biji itu. Ini bukan makhluk hidup wayang itu, jadi tidak bertentangan dengan agama karena sudah disembelih. Ada garis 3 yang di lehernya. Nah, ini Mas Rian menggambarkan makhluk yang sudah usang, yang sudah mati, jadi tidak melanggar agama. Jadi 2021 saya pameran di Maranatha, kampus Maranatha di Bandung. Itu galeri. Lantas kemarin apa ketika masuk 50 tahun tadi, apa yang kira-kira bisa menggambarkan gitu, kira-kira ada kegelisahan-kegelisahan itu. Sekitar April 2023 kita bereklarasi, waktu itu ketemu dengan Reflectory, dengan Aventur, Mas Roni dan kawan-kawan. Akhirnya ketemu dengan Karat, di mana Karat itu kan mungkin usang. Saya merasa 50 tahun juga sudah usia yang berkarat, mungkin sudah mulai berkarat, tapi itu usang. Dan dari sana hunting-hunting ke museum stasiun, waktu stasiun kereta dan lain-lain, sehingga saya menemukan keindahan lain dari Karat, sesuatu yang orang mungkin anggap angin lalu atau remeh-temeh, tetapi saya menemukan keindahan dari Karat tersebut. Kira-kira begitu, Mas Fajar. Baik, Mas Rian. Di samping Karat ya, usang, kemudian tidak dipandang sebelah mata, sesuatu yang tidak berguna gitu kira-kira. Saya melihat di tempatnya Mas Rian itu ada warna-warna ya. Warna merah, warna-warna panas, ada warna dingin begitu. Dalam pandangan saya ada sesuatu yang tidak disadari oleh Mas Rian. Mas Rian beroperasi di situ berhubungan dengan IO-nya, karena kan berhubungan dengan banyak orang ya. Bagaimana warna amarah itu mungkin membuat daya hidupnya, daya geraknya Mas Rian untuk berkarya. Terus yang jadi pertanyaan begini Mas Rian, kira-kira impact-nya apa Mas Rian? Setelah Mas Rian melakukan tour di Jakarta, kemudian di Jakarta hari ini akan kita resmikan bersama, kira-kira apa yang dirasakan Mas Rian dari represi yang selama ini dipendam, kemudian diekspresikan lewat media metafor simbolis? Kira-kira apa Mas Rian yang dirasakan? Ya, yang pertama mungkin memang sangat refleksi banget. Di mana perenungan tadi di sana ada, ya pasti ada kekecewaan, ada lain-lain lah ya, cemas dan lain-lain. Tapi saya dalam hidup itu saya bungkus dengan warna-warni, dengan warna yang indah, dengan warna itu karena orang mengatakan hidup akan indah pada saatnya nanti. Kalau saya mengatakan hidup adalah indah setiap saat. Gitu. Maka saya tampilkan kecewa apapun adalah bagian dari keindahan. Bahwa sebuah pameran tidak hanya sekedar menunjukkan karya, tetapi juga merefleksikan berbagai hal yang terjadi di dalamnya. Terlebih fotografi adalah sebuah media yang dulu pernah dianggap sebagai media yang objektif, yang hanya mereplika keadaan, hanya menduplikasi keadaan, tetapi ternyata
semakin hari kita lihat dia semakin subjektif dan terbukti dari apa yang dipamerkan oleh Mas Rian pada hari ini. Bagaimana sebuah intensi sejarah digambarkan dengan apik melalui karya dan tercermin melalui ekspresi yang ditunjukkan melalui penyajian dan lain sebagainya. Untuk itu saya ucapkan dalam kesempatan yang baik ini selamat kepada Mas Rian atas pamerannya. Mari kita beri aplaus buat beliau. Selanjutnya tentu saya juga sebagai alumni dan juga sekarang sedang diamanati sebagai pimpinan di ISI Yogyakarta mengucapkan selamat dan izinkan saya menyampaikan rasa bangga saya bahwa alumni FSMR ISI Yogyakarta ternyata sudah banyak yang eksis di berbagai bidang, tidak hanya di fotografi. Hari ini tidak hanya Mas Rian yang hadir sebagai alumni, juga banyak di belakang alumni-alumni kita yang sudah berkiprah di berbagai tempat. Untuk itu saya ucapkan selamat dan selamat bereuni untuk para alumni Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta. Mana alumni, tepuk tangan boleh. Mohon maaf ya suara saya serak. Selanjutnya tentu marilah kita saksikan bersama pameran ini, Reflectly, yaitu sebuah pameran yang sangat menarik dan kita dapat melihat bagaimana fotografi semakin hari membuktikan tetap bertahan di berbagai disrupsi yang tetap ada, Untuk itu saya kira saya cukupkan sambutan ini dan saya akan teruskan dengan mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan perkenan dari seluruh yang hadir di sini. Maka pameran Reflectly by Rian LH di Bentara Budaya dengan ini resmi dibuka. Selamat kepada Mas Rian dan saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentu saja saya ucapkan selamat kepada Mas Rian atas pameran tunggalnya ini, dan saya lihat karya-karya ini memang luar biasa menurut saya ya, dan pantas kita apresiasi. Dan sebetulnya pameran ini sebaiknya tidak disebut pameran fotografi, tetapi pameran seni rupa. Kalau mau lebih lengkap ya seni rupa fotografi gitu ya. Karena kalau kita udah melihat karya-karya ini, kita udah nggak perlu ngomong fotografi lagi sih sebetulnya, karena fotografi sebagai media seni ya tampak sekali di karya-karya Mas Rian ini gitu. Karya ini saya pilih karena dia ada satu pesan yang terbentuk dari ketenangan yang ada, kemudian ada sebuah gejolak di sini. Jadi simplicity dan kekuatan menjadi alasan saya mengapa memilih karya ini. Terima kasih Mas Rian. Pameran tunggalnya Rian, pameran seni rupa fotografi ini penting ya, menjadi barometer perkembangan seni rupa fotografi di Indonesia gitu. Jadi pameran-pameran seperti ini harus sering dilakukan, harus sering dipresentasikan, karena fotografi harus mau maju juga sejalan dengan perkembangan seni rupa jenis yang lain gitu. Nah, kali ini Rian menampilkan hal-hal yang menarik ya, dari sisi display, jenis karya maupun pemilihan medium gitu. Dengan adanya penampilan lapisan-lapisan atau layer-layer dalam beberapa karyanya, itu menunjukkan bahwa ada progresivitas dalam dunia seni rupa fotografi dewasa ini gitu. Jadi bukan hanya menampilkan atau mereka realitas semata, tapi mendisplaynya dengan kebaruan, lalu menampilkan juga dengan teknik dan media yang baru juga. Nah, itu penting untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi menurut saya pameran ini keren dan ini harus berlanjut terus sehingga perkembangan ilmu seni rupa di bidang fotografi atau seni fotografi itu semakin pesat. Itu aja dari saya.
Salam. Beberapa waktu lalu Mas Rian menemui saya, kontaklah dengan saya untuk mengadakan pameran tentang fotografi. Dan saya tidak menduga bahwa karya-karyanya luar biasa, menampilkan objek-objek yang tidak terduga, objek-objek yang mungkin kita tidak pernah memikirkan itu ya. Jadi Rian mampu menampilkan objek-objek yang luar biasa, dan ini yang menurut saya sebagai orang awam foto suka. Artinya ini ada sesuatu yang baru yang dimunculkan. Saya kira itu yang penting, karya-karyanya luar biasa, dan itu butuh kecermatan, cermat, teliti, ketekunan, dan kecerdasan untuk menampilkan objek itu dalam sebuah pameran seperti sekarang ini. Terima kasih. Kita dapat melihat berbagai macam karya-karya metafor simbolis. Jadi di sini banyak sekali karat-karat bercampur dengan warna-warna. Cukup surprise melihat karya-karya Mas Rian, di mana Mas Rian mampu mengeksploitasi benda-benda yang selama ini tidak begitu dipedulikan manusia. Namun dari cara pandang Mas Rian dalam berkesenian, beliau mampu untuk mengemas elemen-elemen yang unik ini menjadi sebuah komposisi foto yang menarik. Dulu saya satu kampus kuliah bareng, susah bareng ketika dulu analog kita bereksperimen menggunakan seluloid, dirusak-rusak seperti yang sekarang ini dihasilkan, tapi ini dengan bentuk digital, dan pencapaian Rian cukup luar biasa. Karya-karya ekspresi dari Mas Rian dalam proses-proses penciptaannya. Saya sangat senang. Di samping satu sisi, saya menunggu pameran-pameran berikutnya. Menarik sekali pamerannya ini. Sukses untuk Mas Rian dengan karya-karyanya ini yang sangat menarik sekali juga. Rencana untuk pamerannya yang lewat adalah di Jakarta sudah lalu, kemudian yang akan datang adalah di Bali. Sukses untuk Mas Rian. Saya sangat takjub, segala sesuatu yang dianggap selama ini adalah sesuatu yang tidak layak dilihat. Di sini beliau menampilkan dengan karya-karya yang luar biasa. Pertama kali masuk ke ruangan ini saya merinding terus terang, karena karya-karyanya dari Mas Rian ini seolah-olah ada rohnya, ada nyawanya. Seakan-akan karya-karya ini berbicara langsung pada saya bahwa ini loh kehidupan yang nyata sebenarnya. Saya merasa terkesan dengan karya-karya hasil kreativitas fotografinya Mas Rian. Terutama saya mengagumi karya beliau ini yang judulnya Ing Madya Mangunkarsa. Dan ini ada bahasa Sunda, saya nggak paham ini, tapi ini kata saya orang Jawa, ini saya paham ini. Dan dia bisa mixing, jadi kayak memadu karya fotografi dengan kreativitas beliau. Di pameran ketiga ini saya lihat semakin karya-karyanya semakin tapi makin berkarakter dan punya dimensi yang lebih dalam. Sukses terus. Melihat kemajuan karyanya Mas Rian, ngomongin tentang dunia yang diciptakan layer by layers. Tentu saja kalau simulakar ngomongin Baudrillard ya, tapi kalau ngomongin Baudrillard nanti terlalu jauh. Tapi ini sudah pencapaian yang sangat bagus. Daripada teman-temannya 95 belum ada yang pameran tunggal. Selamat untuk Mas Rian, semoga ini membuat teman-temannya pada semangat untuk pameran tunggal. Kita pernah pameran di sini dan ini menjadi satu lokasi yang mempertemukan kami kembali. Tentunya sukses selalu yang nantinya akan dipamerkan lagi di Bali. Fotografi Mas Rian LH ini semakin mengeksplorasi ya, semakin berani untuk mengambil angle yang mungkin tidak kita lihat secara umumnya. Akhirnya ada yang meneruskan kegilaan kita satu angkatan yang coraknya berbeda. Sukses saja terus diperjuangkan karya-karya seperti ini. Secara
secara tampilan tidak hanya unik secara subjek ya dan objek, tapi juga secara display sangat unik. Ya, sukses Rian, selamat. Sebagai seorang yang bergelut di bidang keteknikan, saya tidak pernah melihat dari sisi seni gitu. Tapi ternyata karat ketika ditangkap dalam bentuk seni ini satu yang luar biasa, produk luar biasa yang juga bisa mengisi sisi-sisi relung dari rasa ya di dalam sanubari manusia. Saya kira selamat kepada Rian dalam karyanya kali ini. Pesan saya hari ini senang. Saya sebagai anak pertama Pak Rian sangat bangga terhadap ayah saya, di mana ayah saya sebagai seniman, sebagai fotografer sangat menginspirasi saya dan membuat saya juga ingin terjun ke dunia yang sama dengan ayah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat buat anak bubu Rian LH. Mudah-mudahan sehat, sukses, berkah, kebanggaan bubu. Alhamdulillah. Ya, semoga sampai pameran selanjutnya bakal terus lancar. Semangat pokoknya Baga. Terus berkarya aja Baga. Alhamdulillah sangat bersyukur dan senang sekali Reflectory episode 2 di Jogja, good to see you. Akhirnya tadi dibuka sama Rektor ISI Yogyakarta dan alhamdulillah saya berada di Bentara Budaya ini dan tentu acara ini bisa terselenggara karena kerjasama oleh beberapa pihak. Saya sangat senang sekali. Yang pertama tentu untuk Adventure, untuk Bentara Budaya, untuk Kompas Group sebagai pemerakasa untuk acara ini yang mengundang saya, yang akhirnya mewujudkan ini bisa terjadi di sini. Tentu juga dukungan yang penuh dan support yang penuh dari OHD Museum, Pak Oi Hong Jin yang terhormat, yang sangat senang sekali akhirnya bisa berjumpa, bisa berkunjung ke museumnya, dan juga ada SKLJ, ada Good Idea Hub, ada GKM Print yang telah mengaktualkan karya-karya saya sehingga cetakan yang seperti ini. Atas Jazz Bensonen yang suara besoknya kita dengar sekarang. Ada Fundamen, terima kasih Fundamen untuk layouting dan lain-lain. Senang bekerjasama dengan teman-teman semua. Dan beberapa media partner, ada Good News from Indonesia, lalu ada Kompasiana, ada ke Jogja, ada Jogja punya acara, ada Jogja Art Week, dan juga ada Indo Art Now yang sudah menemani kita di Jakarta juga, dan yang terakhir ada Poster Seni. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Sekali lagi saya senang sekali, good to see you Jogja, saya senang sekali. Dan selanjutnya di bulan November ada Reflectory untuk episode 3 Too Good to Be True yang akan diselenggarakan di bulan November di Zen One. Ditunggu kehadirannya Bali, saya akan berkunjung ke sana dan semoga selalu sehat semuanya, semuanya, dan karya raya.